yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Huluan Sungai Utara, Hulu Sungai Utara, beserta Ibu Kepala MTSN Hulu Sungai Utara beserta seluruh majelis guru, orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih ulun sampaikan kepada kepala sekolah yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada ulun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Addibu auladakum ala salasi khisal, hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitih wa qiraatil Qur'an." Ujar Nabi, didiklah olehmu akan anak-anakmu atas mencintai, atas memiliki 3 macam perkara. Kalau yang 3 ini dimiliki, maka bahagia hidupnya. Yang pertama, hubbi nabiyyikum. Didik, kata Nabi, anak-anak kamu supaya mencintai nabinya kamu. Maka acara yang kita adakan pada pagi hari ini adalah bahagian cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Imam As-Sirri As-Saqati rahimahullah, Imam As-Sirri As-Saqati ini orangnya berkeramat. Beliau pernah terbakaran di kampungnya, di Itihisidin, api itu pajah. Kita tak keluar bigi mata metihi di hadapan pajah. Kenapa amal kada sama? Kalau Imam As-Sirri As-Saqati beramal malam selama 90 tahun kada pernah guring berebah. Sidin guring berduduk, menjaga wuduk jangan batal dan supaya banyak beribadah. Kita bisa guring berduduk kalau sedang yasinan atau sedang pengajian. Taliwat lawas pengajian mulai unggut teguringan beristilah di rumah dada harapan. Kita kada sama awan sidin. Ujar sidin, man qasada maudi'an yukra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya raudatan fil jannah li'annahu ma qasada zalikal maudi illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ujar Imam As-Sirri As-Saqati, barang siapa yang sengaja menyiapkan tempat, tadi dibacakan cerita kelahiran Rasulullah, ini kita secepat kilat menyiapkan tempat, baru tadi malam memasang tinda, membaguskan tinda, ini memasang hambal, manda kursi, bawa kapungan, keringat ada keluar lagi. Kenapa kita lakukan ini? Karena kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad utiya raudatan fil jannah. Maka sungguh kita nang sibuk menyiapkan tempat dibacakan tentang cerita kelahiran Nabi, diberi satu taman di dalam surga. Kenapa? Sebab li'annahu ma qasada zalikal maudi illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Orang tidak menyiapkan tempat untuk dibacakan cerita kelahiran Nabi kecuali itu memang ada rasa mahabbah, ada rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau, Nabi bersabda, siapapun orangnya, dimanapun orangnya yang mencintai aku, kata Nabi, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Kenapa disuruh mencintai Nabi? Kenapa mencintai Nabi begitu besar keistimewaannya? Karena Nabi basyarun lakal basar.
Nabi manusia, tapi kada sama dengan kita manusia. Boleh kita teliti satu-satu. Nabi sebelum lahir ke alam dunia berada dalam kandungan mamanya. Kita pun sebelum lahir ke alam dunia berada dalam kandungan mama kita. Cuman kada sama. Nabi berada dalam kandungan mamanya kada merasa sakit sampai-sampai kada tahu kalau mengandung, karena tidak sama dengan wanita-wanita biasa. Kalau kita dalam kandungan mama sudah mengalihi kawitan mau mual parut, muntah, kadang melihat abah kita gini menjelujuk, itu orang mengidam, kesian bebadan dua. Kita ni sudah puas menyakiti kawitan. Nabi lahir mama din kada merasa sakit sedikit pun. Kita lahir mama bertaruh nyawa, berkeringat jagung, bilang asa rabit dunia. Bukan nyaman melahirkan itu. Kita ni sudah tuhuk, sudah puas, sudah mengalihi kawitan. Maulah susah kawitan, beretaan kita ni kayak itu. Makanya begitu kita sukses jadi orang, jangan pernah melupakan hubungan baik dengan kedua orang tua. Dalam hidup nih supaya berakah, ada dua nang kada boleh sama sekali diputuskan hubungan baik. Pertama, kita kada boleh memutuskan hubungan baik dengan kedua orang tua sekalipun kita sudah belain, sekalipun kita sudah berumah tangga, semewah apapun hidup, sesukses apapun hidup. Kalau orang tua kada diharagu, orang tua kada dihirani, apalagi sampai menyia-nyiakan, jangan pernah mimpi hendak hidup bahagia dunia akhirat. Jangan pernah mimpi. Maigau silahkan, bermimpi jangan. Makanya kawitan diharagu, kita tuhuk dan diharagu kawitan. Jangan pernah lagi maulah kawitan menangis, jangan pernah. Maka adik-adik, bahagiakan kedua orang tua. Harus berhasil kita dalam menuntut ilmu, karena kita ini sudah sulit, sudah banyak menyusahkan kedua orang tua. Orang tua tuh sampai ke mati diharagu, apalagi waktu hidup. Makanya kalau sidin meninggal dunia gin, kita mau hendak guring kamar ganal, AC dingin, ganang kawitan. Kayak apa kawitanku di kuburan, nyaman kasidin takapit ngini di kuburan. Al-Fatihah, hanya guring. Ini kada ingat di kawitan lagi. Tapi kalau kawitan sudah meninggal, mun kawitan masih hidup, janganlah dikirimi Fatihah. Kayak apakah mama aku di rumah seorangan sudah juga bemasak Al-Fatihah, itu anak Maleset ngarannya. Napakah jenang rumah aku maka kanyang tarus parut, apa kada kanyang anak kirim Fatihah manjang. Orang pang dikirimi beras, kirimi duit, kirimi iwak, kapan perlu seminggu sekali berkumpul di rumah kawitan. Apa nang hendak kawitan tu ditukarakan, mama hendak kama memakan haruan bebenam, ayo ha ayo sidin bana makan. Mama hendak makan beras anjir, beras kuning, masih kuning mah, ayo ha ayo sidin masarakan. Mana mah sikat mah, ini pejijipan mama belumut mah ay sikatakan. Mana baju mama nang igat tapasakan, mana baju mama nang sudah batapas gusukakan. Ada nang ada kebagian hagin mah begawian, karena anak kebanyakan. Orang berhari anak banyak, karena punya prinsip ikan belanak masak wadi, banyak anak banyak rejeki. Amun wahini ikan belanak masak kuning, banyak anak mama paning. Apa kada paning, dilarang keluar malam, patang keluar. Wajah mamanya ikan nakai, jangan keluar malam, kena terpengaruh dengan pergaulan bebas. Orang kalau sudah terpengaruh dengan pergaulan bebas, banyak sedikitnya mesti rusak. Jangankan kita, kucing saja kalau sudah pandai bergaul bebas, buliknya rusak. Sopi sudah membuktikan. Holon di rumah ada mengingun kucing halus, 2 ikong kucingnya laki kedua-duanya, masihnya bila naik meja bebuliknya, bila bekami belukupnya, bila behira keluar tahinya, orangnya di dalamnya. Sekalinya hendak kawin, kucing buta hendak kawin, keluar malam sampai pagi kada boleh. Sekali boleh rusak, ngawur. Sekali kami bertimbak, nang tadi belukup, kenapa bertimbak? Tetamu dinding lalungkang, timbaknya. Tetamu tirai lawang, timbaknya. Helm kota tilantang, timbaknya juga. Akibat pergaulan bebas dengan kucing tetangga. Apalagi kita nakai, jangan keluar malam. Sekalinya belum malam sudah keluar.
bulik malam je mamaknya, kenapa nak ikam maka keluar malam, mama kan kada membolehkan keluar malam. Ujanang anak mah ulun bukan keluar malam, ulun keluar kamarian cuman bulik malam. Apa kedepannya enggak bala. Jadi kada kebagian ambil betisidin, picitakan betisidin, ya Allah menangis bahagia kawitan, surga nang merindukan. Jangan pernah dibuat sadih kawitan, apalagi kawitan sorangan di rumah. Maka kawitan lelaki pang lagi nang bibini sudah lawas meninggal, di kakarapi bu ai mailangi kawitan, diperiksa napa nang dihendaki sidin, abah ndak kaharuan bepanggang bah kada aja, anak ketupat kandangan lah bah kada aja sidin, amun kopi hanyar hendak lah aja kada aja sidin, baju pang bah ada masih aja sidin, umaja abah ni marah secara kada hendak, amun bebini hanyar hendak lah bahaya hendak kaya aja sidin kawinatan. Masa kita nang bading kawitan sanggup menikahkan kita sorangan, masa nang bading kada sanggup patungan mengawitakan kawitan gitu. Berbaktilah dengan kedua orang tua, jangan pernah putus hubungan. Yang kedua, amun hendak hidup bahagia, jangan pernah memutuskan hubungan baik dengan gurunya. Sekalipun sudah tamat, sekalipun sampean lebih tinggi jabatannya daripada guru, jangan pernah melupakan guru. Kadang-kadang murid inilah, amunnya jadi murid, hormat awan peguruan. Sekalinya sudah pintar, tinggi pangkat pada guru, gurunya S1 juga, nya S3, atau bisa kadang menghormati lagi, kadang bisa lupa. Tuh kebanyakan ada nang kayak itu tuh. Nah, mundukin gitu juga. Waktu munduk taat on peguruan, sekalinya sudah tamat di situ tulak ke jauh munduk, bulik alim orangnya, kadapati anu lagi naksul adab ngarnya, kurang adab, kadapati bedek bersalaman gini peti hendak lagi, pada mun halam maka am semalam tuh amun datang guru mengapung selamat pagi bu bersalaman. Sekali sudah nang tingginya jabatan kada maharung lagi, kayak kada melihat, kayak kada pinandu, selalu ulun merasakan surpi sudah membuktikan. Amun hendak bahagia, jangan putuskan hubungan baik dengan guru. Di hati jangan pernah. Kenapa? 70% kebahagiaan hidup ada pada kedua orang tua, 70% kebahagiaan hidup ada pada gurunya, 30 cuma lagi kehebatan kita. Coba lihat kita pohon mangga, ada bisi pohon mangga di sini, kayu hander di Heregu, tipis juga. Pohon mangga tuh, kenapa rindang pohonnya, menghijau pohonnya, buahnya lebat, kita melihat jin senangnya minta ampun. Melihat pohon mangga, buahnya lebat, tapi paling metihi tabudam gut sepida kada masalah. Saking nikmatnya memandang tuh semangat. Kenapa pohon mangga buah lebat, pohonnya rindang? Karena mangga kada memutuskan hubungan baik dengan akarnya. Coba tarai kalau mangga tuh tataki akarnya, 5 tahun akan datang kada memberi kepingin lagi. Kayak apa aja hebatnya itu mangga, kalau sudah putus hubungan dengan akar, jangan harap hendak hidup selamat. Begitulah kita, amun hendak ilmu barakah, jangan putus hubungan baik dengan gurunya. Kalau hendak hidup barakah, jangan pernah putus hubungan baik dengan kedua orang tua. Nabi kada pernah menyakiti orang tua. Lahir Nabi sedikit pun kotoran kada ada menimpil pada Nabi. Tidak ada tembuninya, tali pusat sudah terpotong berdahulu, sidin sudah bersunat, kita mana ada beragap tembuni kita. Tapi ibu-ibu jangan bercita-cita beranak tembuninya terputus berdahulu, berarti tembuninya masih tertinggal di dalam. Amun Nabi memang kada bertembuni, kotoran tidak ada yang melekat pada Nabi. Nabi itu sampai wafat lalat kada berani singgah di badan Nabi. Mungkin kita lalat berlangganan, apalagi telinga bercurik mungkin lagi atau visual pacah kada pati mau jauh. Kenapa? Karena kita ni ada manis dunia. Kalau Nabi dia ada manis dunia. Kita berkeringat, Nabi berkeringat juga, tapi keringat Nabi kada sama kita. Keringat Nabi itu lebih harum daripada minyak misik. Di zaman Rasulullah ada hendak menikahkan anak kada berduit, datang kepada Rasulullah, diambil Nabi botol ditadah, keringatnya dijulung hagin pengantin. Ternyata keringat Nabi lebih harum daripada minyak misik. Kalau bersalaman awan Nabi seharian kada pernah hilang baunya. Kalau Nabi singgah di satu tempat seharian bau harum kada hilang.
Kalau Nabi memegang kepala ke kanak tuh seharian kepalanya berbau harum. Men kita bersalaman berbau harum, sidin kebanyakan makan minyak harum nih. Minyak harum itu tumpah di tangan makanya berbau harum. Namun asli kita mana pasti ada. Nabi memang harum. Namun kita keringat baunya dipertanyakan. Ada yang bau coka, ada yang berbau tapai, ada yang berbau tampuyak, ada yang bau tahe nang barang-barang. Keringat kita, makanya kita nih sukalah makan minyak wangi, paling tidak zatnya wangi. Maka nak mandi pakai sabun wangi, pakai sabun Lifebuoy kah, jangan pakai ringso itu napas baju. Jangan pakai santan nior bakun jemas, pakai sampo Rejoice atau sampo Sonslek. Nah nang hirang dah. Kenapa kita ikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi bisa beludah, kita bisa beludah, tapi ludah Nabi kada sama ludah kita. Ludah Nabi bawa barakah, ludah kita bawa musibah. Kalau pian nak tahu, coba ludahi kawan dihiga ada. Kalau ada terbulik, tarai coba beles din cuman. Kenapa? Sebab karena ludah kita ada membawa berkah. Nabi habis berperang kehabisan banyu, hagin minum dia ada, hagin bauduk kada ada banyu, lalu ditancapkan Nabi anak panah mencurat banyu jadi sumur jarana. Ramai orang minum di situ, bauduk di situ. Datang orang musyrik, andekinya racun, tangana pada kawan apa lagi. Datang Nabi, ludahi Nabi jadi obat. Kita jangan coba-coba meludahi banyu kawan. Ada diminum kawan lagi. Ludahi soal itu gumpal ludah di atas cawan kapul pokoknya ada pula kan hijaunya jangan di depan minum itu. Kenapa? Lalu ludah kita kada berakah, kita bisa berkencing, kita bisa berkamih. Nabi juga bisa berkamih, tapi kamih kita kada sama kamih Nabi. Kamih Nabi baunya kada berubah, rasanya kada berubah. Kamih kita berbau, apalagi makan nang patai baunya 6 RT keciuman. Asal RT itu duduk be-6 begending. Kalau Nabi kada berbau, rasanya kada berubah, maka ada sebagian ulama mengatakan kencingnya Nabi kada najis. Pernah suatu saat Ummu Aiman bermalam di rumah Nabi. Sekalinya Nabi buang air malam ditadah dalam wadah pada langsung dibuang. Karena esok pagi hanya dibuang. Sekalinya Ummu Aiman ibadah kehausan, cari banyu kada tetamulah banyu dalam wadah tadi. Ada tahu kalau itu kencing Nabi diminum habis oleh Ummu Aiman. Sekali pagi dicari Nabi, kemana banyu kami kuni je Nabi. Sekalinya Ummu Aiman, sudah habis ulun minum. Masya Allah je Nabi, itu kencing saya. Tapi kada apa je Nabi, karena kau terminum kencing saya, maka dijamin kau selama-lamanya kada pernah lagi sakit perut. Kita jangan coba-coba terminum kami kawan malam juga sakit perut. Coba tarai, berarti kan kada sama. Nabi hidup berperangai, tapi perangai Nabi kada sama perangai kita. Perangai Nabi itu khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quranul Karim. Makanya yang penting dalam memperingati kelahiran Nabi ini agar kita bertambah mahabbah dan bisa menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik dalam kehidupan. Kenapa? Karena kalau mau izatun hasanah banyak, semua kita bisa menasihati baik orang, cuman uswatun hasanahnya yang berat. Kita menasihati kepada orang, kita nih hidup banyak bersabar saja. Sekalinya awak di hulut orang sarik sekalinya ujar pang sabar, berarti kita bisa ngomong cuman kita kada perlu minta dihargai orang, tapi kita lah menghargai orang. Kita nih kalau bisa kayak orang kada berkabun, jangan pernah gembira dipuji orang, jangan sedih dicaci orang. Seperti orang kada berkabun, kada pernah senang hatinya sawit murah, kada pernah senang hatinya sawit mahal, kada pernah sedih hatinya sawit murah. Kenapa? Ini kada berkabun, ngomong cuman. Tapi kalau kada dihormati orang sarik juga. Ulun pernah suatu saat terjadi menggantikan ceramah kawan. Sebenarnya bukan ulun, kawan. Cuman kawan minta gantikan, iyalah ada apa-apa. Ulun gak ada di jadwal.
membawalah catatan ngaran. Dulu kata kawan nelpon cuman menulis ngaran, kayaknya pian je cari ngaran ini, padahal kan aku kada kawa, nah pian gantinya tulak ulun sejam lebih pakai kendaraan. Sekali sampai di tempat kada dihewang ulang ulun, lingang kemana ulun itu tujunya, orang kada tahu pang, kada ulun pang nang dihedengi. Lalu ulun bertanya mana ngaran ini, sekalinya belum datang, masih di rumah, ditunjukkan rumahnya, kada diantarnya pulang tuh, tulak aja juuk surangan lewat di Kabun Hobi. Sekalinya tuh tamu anjing, disasahi anjing, bilang tadi jujuran mbak aku buka, jakon nasi pai tulak ceramah kan sasahi anjing. Sekalinya sampai ke rumahnya, sekalinya orangnya belum mandi, masih berandukan lagi, andoknya tuh ingat masih ulun kuning-kuning krim andoknya. Jadi je panitia hadengi usah teh hulu jah, aku hendak mandi hulu, terpaksa ulun mahadengi. Nah dulun terbalik nih, penceramah mahadengi panitia, orang panitia mahadengi ceramah. Ini awak mahadengi terbalik, kalau apam terbalik bagus, jadi apam balik mahal harganya. Ini awak mahadengi kada apa-apalah, sekalinya tulah ke acara. Lalu kata sambutan dari ketua panitia, mintakan maaf para hadirin, banyak minta maaf kami panitia. Kenapa? Yang ceramah hari ini tidak sesuai dengan yang tertulis dalam undangan. Dalam undangan itu nang mengisi hari ini adalah orang nang kada asing lagi di tengah-tengah kita. Kalau sepapan orang nang hebat, cuman ternyata sekalinya orang ini membatalkan berhalangan. Kami cari lagi di Kuala Tungkal orang nang hebat, dapatlah satu. Lalu sekalinya datang yang hari ini bukan yang kami tunjuk. Minta maaf Bapak Ibu, ulun gini kada tahu siapa ngaran guru nih, madem hatiku bungolnya orang nih. Masa orang segagah saya tidak kenal? Apa kata dunia? Orang bilang saya ini mirip Afgan, bisa ada kenal. Orang yang bilang ulun ini mirip Afgan bukan ulun yang ngaku. Ulun aja kada sadar kalau ulun mirip Afgan. Saya bilang coba pang putarkan kaset Afgan tuh yang mana orangnya, putarkannya lah kaset Afgan. Afgan bernyanyi berkacamata agak belubak pipinya. Nah, judul lagunya Kehilangan Cinta. Sekali ulun perhatikan dasar mirip juga. Saya mestinya jangan tersinggung, tapi panas juga. Begitu dibegitukannya panas, pikir hati belum tahu dia, nah, kan timbul sombongnya. Mestinya kita nih jangan, berarti kita bisa ngomong cuman praktiknya berat. Kalau Nabi ittihadul qaul wal fi'li, Nabi bersatu cakap dengan perbuatan, luar dalam sama nih, macam sorban ulunina luar dalam kan sama. Nah ini kan si putih, ini putih, ini asli, ini asli birian Kemenak. Ini luar dalam lain. Kalau kita cuman bercakap, gawi kada cocok kada dipakai orang. Contoh, ada di zaman dulu kekanak bulik sekolah SD. Sekali bulik sekolah SD menggarung menangis. Jabahnya ngapai ke menangis nak? Bakalahi bahaya. Kenapa bakalahi jabahnya? Ini salah bahaya. Ku bantai. Mampu menangis jabahnya, kalah bahayanya. Orang jabahnya kada boleh bakalahi, walaupunnya salah, apalagi kau nang salah. Rananya anaknya masih kan nasihat baik ngarannya. Sekalinya bulan hadapan abahnya bakalahi pulang. Awan tetangga pasal panggan. Mengaras tetangga, cabutakannya parang, kapunginya buka tetangga, disasahi pakai parang panjang. Putih telapak betis tetangga buka. Sekalinya taparangan anak bulik sekolah. Abah, kenapa bakalahi bah? Jangan bakalahi. Oh ja abahnya inya nakai biasa mambil tanah kita. Oh ja abah ja anaknya kada boleh baik, tapi nya salah. Sekalipunnya salah baik, apalagi abah nang salah. Oh ja abahnya siapa bapak dah? Ay abah semalam. Oh ja abahnya ngintu kakanakan amunang tuha bulihai jadi dia. Ada dipakai. Ada orang berjual obat panau, duduk di pinggir jalan. Obat panau manjur, obat panau manjur. Sekali ulis panau hilang, obat panau manjur. Tapi seorang berpanau di gulu. Puja orang, kalau obat sempian manjur, kenapa pian berpanau? Jadinya contoh barang. Alah kalau tuh hari orang. Amunnya manjur, kenapa nya berpanau? Makanya cakap kita kada masin, makanan dijadikan uswatun hasanah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita cintailah Rasulullah supaya kita bisa berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Satu. Yang kedua, ujian Nabi wa hubbi ahli baiti.
didik anak agar anak itu mencintai ahli baitnya Nabi. Makanya para habaib, para syaraib kita muliakan. Nabi berdakwah kada minta upah, ada Nabi minta upah, cuman Nabi minta muliakan ahli baitku. Itu aja dipinta Nabi. Jangan dicaci maki ahli bait Nabi, jangan. Bilang itu sudah Habib pang sudah, kada usah dititis lagi. Kenapa mentis-tis kenapa tuh? Ada payah. Pokoknya bila sudah diakui Habib, iya tuh Habib. Bagus husnuzan daripada suuzan. Jadi sudah jelas, sudah muliakan aja. Amun hendak hidup bahagia. Nabi ada bersabda, ujar Nabi, barang siapa yang mempermudah ahli bait Nabi dalam berdakwah, maka wajib dapat syafaatku nanti pada hari kiamat. Maka kita biasakanlah mencintai ahli bait Nabi, mencintai para ulama yang warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya itulah apabila dipandang menyenangkan hati. Makanya sampai ke mati sidin, sampai wafat sidin, gambarnya ada taruh. Ulun kemana-mana rumah ada taruh gambar di rumah-rumah nih. Nah kakak ini gambar ada taruh. Tapi ulun malah lihat aja di rumah juga. Adakah ulun gambar ulun? Dede. Sekalinya ada di simpang jalan, bagending awan calik. Julun nih mun ulun nih sako jadi calon anggota dewan di Amuntai ini bisa jadi sako. Kenapa? Tinggal mandeki dapil 1 partai PKB. Kada bermodal lagi, si pandoknya sudah ada. Maju kemarasnya aku nih banget berhujan di jalan-jalan. Tapi orang nang mulia itu nyaman dipandang, gambarnya aja nyaman dipandang. Nang kedua, apabila dia bercakap kita turuti nyaman, barakah turun. Ulun Tahadus bin Nikmah, guru kami di Kuala Tungkal, pengasuh pondok pesantren kami, almarhumlah Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Datuk Ismail Negara, sepupu sekali dengan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Bakhit Barabai, sepupu sekali Abah Din Budu Bading. Nah, si Din tuh kalau bercakap, ya Allah, amun dituruti ini ada aja berakahnya, ada berakahnya. Si Din kayak tahu ulun di kiau si Din, uji si Din ikamlah amun ceramah jangan menyinggung pemerintah. Kita kada ahlinya, kita kada ngerti lagi napa umpatan nyinggung, bukan wali ayah kita. Atau pesan si Din, Kiai saya berpesan ikam jamun ceramah jangan kasar, dituruti berakah dasar berakah. Makanya apabila orang itu dituruti turun berakah. Ulun ditelepon sidin, uji sidin gantikan aku ceramah di satu tempat awan anak sidin. Ulun kada bisa ceramah, tulakan. Sekali tulak alhamdulillah bisa ceramah menembus ke pulau apa nih? Pulau Kalimantan. Amun dihitung asa kada mungkin ulun terbang ke sini. Alim kada, pintar kada, cuman berkah menurut napa guru. Sidin menyuruh ulun berjualan. Ulun kulir berjualan. Nang dijual kue, orang segagah ulun berjual kue. Nang dijual di santri. Iya, asa kulir berjualan, maka masih imbah nikah semalam tuh. Sekalinya ulun suruh hai kakak ulun beulah kue. Sekalinya pepagian datang abang ulun bersepeda tinjak membawa kue sakardus suparmi. Sangka ulun gambung sekali cangkuduk pisang nang hendak buruk ditutuk lani-lani, anda kita pun diguring cangkuduk ngarannya, amun dibungkus pais ngarannya, amun diampar disumap apam pisang. Inya sepupu sekali itu awan limping, gak ada orang lain gak ada. Seadunan aja sepadingan, Jaku ay
orang segagah ulun yang dijual cengkuduk cakaknya gambung kan kuih bekelas. Kuih gambung tuh kan kuih bekelas. Itu gambung tuh walaupun dijajak rimit jadi limping tetap gambung, dicacap ke banyu rakai tetap gambung, sekali gambung tetap gambung. Tapi karena menurut Sidin berjualan sambil berjual bubur dikumpulkan duitnya kawa berangkat haji. Jadi kalau di film Indosiar ada Haji Sulam berangkat haji sebab berjual bubur, itu menyinggung perasaan ulun. Sebenarnya bukan Haji Sulam yang berangkat haji berjual bubur, ulun yang berangkat haji berjual bubur. Kalau sutradara itu tahu ulun yang main film, kalau ulun main film ada harapan muntai kawa mau undang ulun. Kenapa? Ulun sibuk syuting di Jakarta. Cuman kada tahu. Makanya menurut awan paguruan menurut cintai gurunya, cintai ahli bait Rasul, cintai Rasulillah terakhir. Disuruh Nabi, didiklah anak kamu agar senang membaca Al-Quran. Maka bersyukur di tempat ini MTSN punya program menghafal Al-Quran, karena rata-rata orang mulia itu adalah senang dengan Al-Quran. Ini adalah ternyata ini dipilih Allah, MTSN adalah yang dimuliakan Allah. Imam Malik itu mulianya karena tekun belajar Al-Quran. Dalam kitab disebutkan Imam Malik itu guru belajar Al-Quran 700 orang, bukan tanggung-tanggung. Muridnya Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Beliau setiap malam baca Al-Quran. Kalau bulan Ramadan Sidin menghatamkan Al-Quran 60 kali. Ternyata orang mulia rata-rata senang dengan Al-Quranul Karim. Imam Ahmad bin Hanbal semalaman bersama dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal dari Isya sampai azan subuh sembahyang sunat terus. Pagi ditanya oleh Imam Syafi'i, apa yang kau dapatkan dalam sembahyangmu? Aku Sidin menghatamkan Al-Quran. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu mulia 40 tahun kada menghatamkan Al-Quran. Setiap malam menghatamkan Al-Quranul Karim. Sahabat Utsman radhiyallahu an setiap sembahyang malam, sembahyang sunat dapat 2 rakaat khatam Al-Quran. Imam Ali Al-Mursifi setiap malam dalam kitab Sirajul Qari menghatamkan Al-Quranul Karim 60 kali khatam. Ternyata orang-orang berkeramah, orang-orang mulia adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Maka Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU itu berwasiat kepada anak-anaknya dan muridnya, senantiasalah kita membaca Al-Quran. Bagus Al-Quran diamalkan. Imbah sembahyang subuh menjelang sarapan, jangan sarapan, jangan minum kecuali membaca Al-Quranul Karim. Ternyata banyak yang mengamalkan, rezekinya murah. Jadi ulun kalau ditakuni apa amalan rezeki murah, amalkan Al-Quran, dibaca setiap hari, diulangnya pulang. Apa guru amalan supaya laris berdagang, jago jual yang murah dari orang. Kalau orang berjual gula 15.000 sekilo, jual 7.500. Oma guru ya kada ada untung, kita kada bicara untung. Kalau hendak untung lain tidak, amalkan Al-Quranul Karim. Ini adalah jalan menuju jalan yang diridai oleh Allah. Mari kita sama berdoa, mudah-mudahan program ini dimudahkan Allah sehingga banyak anak-anak yang tamat di sini nanti menghafal Al-Quranul Karim. Amin Allahumma amin. Saya kira ini yang dapat ulun sampaikan. Lebih kurang ulun banyak minta maaf. Setelah ini ulun langsung meninggalkan tempat, kada kau bertahan lagi karena sudah ditunggu di sana. Lebih kurang wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.